Oke, kita mulai. Kita tampilkan dulu semua datanya from dosen. Nah, untuk delete sangat mudah sekali ya perintah query-nya. Jadi perintahnya adalah delete from dosen, kemudian clause-nya where. Nah, sebaiknya yang kita jadikan clause adalah field yang memiliki unique, ya, bersifat uniqueness, bersifat unik atau berbeda dari yang lain. Dan kalau kita lihat di tabel dosen ini, yang memiliki sifat unik adalah nick, ya. Jadi kalau nick antara satu record dengan yang lain itu pasti berbeda, ya. Sedangkan seperti nama dosen, ya mungkin ada dosen yang memiliki nama yang sama. Where nick sama dengan 1 2 3 4 5 6 7. Kita coba query OK. Ya, kalau kita lihat nanti maka data yang pertama kali kita entry akan sudah dihapus. Jadi sangat simple ya kalau untuk menghapus. Nah, perintah inilah nanti yang bisa kita tambahkan di script PHP-nya ya ketika kita menampilkan fasilitas untuk delete ya atau hapus data di halaman webnya. Kemudian sekarang untuk mengubah atau update perintahnya juga simple. Update from misalnya yang akan kita ubah adalah nama dosen, seharusnya update kemudian nama tabelnya dulu, update dosen, set nama dosen sama dengan Bambang, where nick ya. Jadi lagi-lagi kita gunakan nick ya karena nick ini unik dibandingkan dengan field yang lain. Nick 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 8. Kita coba. Oke, berhasil ya. Jadi perintah untuk mengubah atau update adalah update diikuti dengan nama tabelnya ya dosen, perintah set maksudnya atur nama dosen ya, field yang akan kita ubah, kemudian nilainya ya, nilai yang berubah, kemudian where clause-nya ya, nick sama dengan 1 2 3 4 5 6 8. Oke, kalau kita lihat kembali di tabel dosennya, maka untuk nama dosen ya dengan nick yang tadi sudah kita pilih akan berubah. Oke, seperti ini. Ya, jadi untuk kalau perintah standar, kemudian mulai insert, kemudian update dan delete, simple ya perintahnya. Nah, kemudian kita coba beberapa perintah query yang lain yang bisa kita gunakan di lingkungan database
SQL. Jadi untuk perintah query, bagaimana cara menampilkan data, nah di MySQL ini sangat banyak variannya ya. Misalnya kita ingin menambahkan clause ya, beberapa clause dalam satu perintah yang sama, yaitu bisa dilakukan. Kita bisa menggunakan beberapa operator logika seperti AND atau OR ya. Kalau AND misalnya seperti ini, from dosen where nama dosen sama dengan Bambang and prodi sama dengan manajemen ya, manajemen. Maka kalau kita jalankan ya, kita enter, maka query-nya tidak akan bisa menemukan data yang pas ya. Maksudnya data yang pas di sini yaitu data dengan nama dosen Bambang dan dengan program studinya manajemen ya. Berarti N ini mengharuskan kedua clause semuanya bernilai benar ya. Jadi lebih strict ya. Kemudian kalau kita ingin salah satunya saja yang benar ya, misalnya kita masih bingung ya, ingin melakukan pencarian, misalnya Bambang tapi saya ragu misalnya ya, prodinya saya belum tahu ya, kita bisa mencoba beberapa prodi in case ya, supaya nanti semua dosen dengan nama Bambang itu bisa ditampilkan. Kemudian kita tinggal menyesuaikan dengan prodinya. Oke, kita coba menggunakan operator OR. Oke, data dosen ya dengan nama Bambang ini akan ditampilkan ya. Jadi kalau OR ya, salah satu clause-nya bernilai benar dan yang lainnya tidak terpenuhi, maka datanya masih atau akan ditampilkan. Oke, kemudian kita coba beberapa perintah query yang lain ya. Ya, jadi di database MySQL ya, kita juga bisa menggunakan beberapa perintah yang berhubungan dengan aritmatika ya, seperti penjumlahan ya, pengurangan dan yang lainnya. Tetapi tipe data ya yang kita gunakan harus merupakan tipe data berupa angka ya, baik misalnya seperti double atau integer ya. Oleh karena itu kita bisa mungkin menambahkan field yang baru ya, atau mungkin kita buat saja tabel yang baru, tabel sederhana, create table aritma ya. Kemudian dalamnya ada nilai atau tabel barang saja ya, tabel barang. Kemudian nama barang,
tipenya varchar, ukurannya 100 ya, kita tidak beri primary key. Kemudian di field selanjutnya yaitu jumlah, tipenya integer, kemudian 20 digit ya, kemudian harga, tipenya juga integer, kita isikan 40 digit untuk ukurannya. Oke, kita lihat dulu strukturnya seperti apa. Oke, jadi ada dua field ya dengan tipe integer ya, yaitu angka. Bisa langsung kita entry dulu ya datanya, insert into barang values kulkas. Nah, kalau tipe berupa angka ya, jadi kita tidak perlu menggunakan tanda petik ya atau tanda kutip. Jumlah barangnya ada 10, harganya 4 juta ya contohnya. Kemudian ada notebook ya, misalnya ada 15, harganya 9 juta. Yang terakhir kamera ya, cuman ada 6 misalnya, harganya 3 juta. Oke, kita lihat isi tabelnya. Nah, kita ingin menggunakan beberapa operator aritmatika ya. Jadi ini sangat mungkin sekali ya. Jadi perintah query-nya bisa langsung kita sisipkan. Jadi hanya dihitung ya ketika datanya ditampilkan ya, berarti hasil perhitungan tersebut bersifat temporary. Sedangkan data ya di tabel di dalam barang di tabel barang itu tetap tidak mengalami perubahan. Misalnya seperti ini, select jumlah, kita sebutkan ya eksplisit nama barang, kemudian jumlah, harga, kita tambahkan jumlah dikali harga S total harga from barang. Oke, kalau kita lihat di sini ada field yang baru ya ketika query ini dijalankan. Nama fieldnya adalah total harga. Jadi di sini jumlah dikali barang kita aliaskan ya, kita berikan nama aliasnya yaitu total harga. Nah, jadi total harga ini hanya ditampilkan temporary ya, sementara kalau kita lihat di tabel aslinya maka field total harga ini ya tidak ditemukan. Nah, jadi ketika kita misalnya tampilkan di halaman web maka ya total harga ini memang ditampilkan ya hasil perhitungannya ya, tetapi pas ketika kita melihat di tabel aslinya
maka field total harga ini tidak ada, ya. Ini salah satunya fungsinya ya akan lebih menghemat ya penggunaan space. Jadi ya kita tidak perlu membuat beberapa field, ya, karena field itu bisa kita bentuk ya ketika akan ditampilkan dari beberapa field yang memang sudah ada sebelumnya, ya, beberapa field asli yang memang sudah ada di tabel. Jadi perkalian ya, penjumlahan, pengurangan ya semuanya bisa dikerjakan, ya semuanya bisa dilakukan dengan perintah query yang ada di dalam database MySQL. Jadi kita ingin berkreasi, kita ingin menambahkan diskon, ya, jumlah dikali harga. Misalnya di sini ada potongan 20%, ya, as discount from from barang. Error ya di line kedua, as discount di sini sudah ada from tadi, ya. Jadi ini suatu kesalahan, double ya from-nya, tidak mengapa, ya, kita perbaiki saja. Ini saya hapus, koma, tambahkan from barang, ya. Jadi di sini terdapat dua field bentukan yang baru, yaitu total harga dan diskon. Diskonnya yaitu sebesar 20% dari total harga. Ya, jadi kalau total harganya di sini sekitar 40 juta, ya, maka diskonnya adalah sebesar 8 juta, ya. Nah, kita bisa menambahkan field yang ketiga, misalnya total bayar. Total bayar total harga dikurang diskon, ya. Untuk field yang pertama ya bisa kita peroleh nanti total bayarnya adalah 32 juta, ya. Begitu juga dengan field-field yang lain, ya. Nah, jadi operasi aritmatika ya bisa digunakan, ya, di MySQL. Begitu juga nanti ketika kita tampilkan, ya, di halaman web menggunakan script PHP, maka operasi aritmatika ini ya juga bisa kan digunakan, ya, di menggunakan script PHP-nya. Demikian tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.